Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewirausahaan Universitas Teknologi Yogyakarta akan menjelaskan tentang etika bisnis dan faktor X pada pertemuan keempat. Pertama-tama kami perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Sigit Wibawanto dengan NIM 4105211004. Berikutnya teman saya Irawan dengan nomor NIM 4105211016. Berikutnya lagi teman saya Fajar Pawiro dengan nomor NIM 4105211026. Dan yang terakhir Hendra Prayoga 4105211027. Materi pertama yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat dengan memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah dalam berbisnis. Sebagian orang memilih bekerja keras dan membangun usaha dengan keringat dan air mata. Namun sebagian orang mengambil jalan pintas. Mereka yang mengambil jalan pintas ini menerima order dan mengambil uang, tapi tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan yang berkualitas. Mereka membuka usaha money game, pinjaman berantai, investasi palsu, atau segala sesuatu yang menggiurkan tapi merugikan orang. Mereka membuat armada penerbangan dengan tarif murah tapi mengorbankan keselamatan penumpang. Mereka menjual saham dengan harga tinggi tapi laporan keuangannya tidak jujur. Hal-hal agar berbisnis dapat dilakukan dengan etis adalah: 1. Berperilaku jujur dan menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Misalnya dalam aspek produksi. Berperilaku jujur berarti kita menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas, aman dikonsumsi orang lain, dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum maupun pembeli. Jujur juga berarti terbuka, menyebutkan segala kekurangan dan bahaya yang timbul dari produk Anda. Jujur dalam berproduksi, memasarkan, dan membayar pajak. 2. Menaati tata nilai. Dalam melakukan aktivitas bisnis ada taat nilai yang tertulis yang berlaku universal dan harus kita jalankan. Wal detak bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Dalam berwirausahaan, apapun bisnis yang Anda tekuni, ingatlah bahwa usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Mereka menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak. Mereka bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka menanam nilai-nilai yang sehat dari awal waktu. Beberapa sumber menyebutkan etika sebagian suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai dan bermartabat. Untuk itulah etika memberi petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Oleh karena itu selalu ada reason atau alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan lihatlah apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Saya berkata pada karyawan, datanglah ke kantor dengan tepat waktu. Saya tiba tepat waktu, mereka datang tepat waktu. Saya berkata pada karyawan, bersikaplah positif. Saya menunjukkan sikap positif. Mereka akan berperilaku positif. Saya berkata pada karyawan, utamakan pelanggan. Saya mendahulukan konsumen. Mereka mengutamakan konsumen. Ya, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya Irawan. Terima kasih saya ucapkan pada teman saya Mas Sigit Wibawanto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor X. Faktor X merupakan faktor yang melekat pada diri semua orang
tak berwujud benda namun dapat dirasakan. Pada diri seorang entrepreneur, faktor X sangat mempengaruhi geraknya dalam menjalankan usaha. Awalnya faktor X tidak ada atau sangat kecil sekali. Namun apabila kita tekun, maka faktor tersebut akan muncul dan tumbuh karena ia hidup. Karena ia hidup, ia pun dapat mati. Memancing keberuntungan, maksudnya adalah hoki atau keberuntungan tidak akan datang dengan tiba-tiba. Keberuntungan harus dipancing agar mau datang. Keberuntungan hanya datang pada orang-orang yang siap, yang sejak awal cocok menerimanya. Itulah yang disebut pintu oleh Maxwell atau kecerdasan praktis oleh Glaswell atau dedikasi suci. Bakat menemukan pintunya. Sikap terhadap pintu akan tercermin pada apa yang akan didapatkan. Adapun beberapa hal dalam menyikapi pintu tersebut. Yang pertama, ada yang mendiamkan saja, orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu menemukan sendiri. Kemudian yang kedua, mengirim sinyal positif, mengirim sinyal agar pintu itu bergerak menghampirinya. Dengan kata lain, mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuh. Ketiga, mencari pintu, mengetuk pintu. Sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Sikap ketika dalam pintu berbeda-beda. Yang pertama, ada yang nyaman berada dalam ruang tunggu yang membukakan pintu itu. Yang kedua, ada yang menyadari bahwa ruang itu hanya sekedar ruang tunggu. Ketika pintu utama dibuka, dia segera mencari pintu lain yang lebih welcome kepadanya. X kecil dan X besar. Faktor X adalah suatu yang harus kita cari dan kita miliki. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, tapi itu hanyalah X kecil yang berarti sebuah kenyamanan saja. Untuk mengalami kemajuan, seseorang harus berani berselancar pada gelombang ketidaknyamanan. Entrepreneur adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, terancam, atau kurang bermakna. Maka dari itu, dia berjuang mengejar kenyamanan baru. Kalau dia diam atau menikmati warisan orang tua, dia sudah bisa hidup nyaman sebenarnya. Namun, dia ingin masa depannya lebih baik. Dia tidak memilih hidup nyaman dengan X kecil warisan, melainkan membentuk X besar. Faktor X yang melekat pada diri seseorang adalah benda tak terwujud, tetapi dapat dirasakan. Ia akan mati kalau seseorang main-main dengan kepercayaan, berperilaku arogan, menentang pembaharuan, dan membiarkan terjadi penuaan. Itu yang dimaksud X besar dan X kecil. Kemudian slide selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya, Hendra Prayoga. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Irawan. Saya akan menjelaskan identifikasi faktor X. Faktor X yang berasal dari diri sendiri adalah bakat atau talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, kualitas suara, dan pendidikan. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing. Bentuk X apapun, ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, orang lain, lembaga lain, dan sebagainya. Karakteristik faktor X diantaranya merupakan penentu keberhasilan, melekat pada diri manusia, tidak diperoleh dalam waktu sekejap, namun dapat tumbuh dan berkembang menjadi faktor X besar sesuai yang diinginkan. Dapat berasal dari diri sendiri, tetapi juga berasal dari luar diri. Sekali tumbuh, dapat dipakai untuk usaha lainnya. Faktor X melekat pada diri seseorang, maka harus dipelihara. X merupakan kombinasi dari berbagai hal yang melekat pada seseorang.
Sebuah usaha bukanlah semata-mata bisa membuat atau menghasilkan sesuatu lebih baik. Sebuah usaha baru berhasil bila seseorang berhasil mendatangkan pelanggan. Jadi, faktor X itu bukan berada pada orang lain, melainkan pada usaha seseorang tersebut. Inilah tips praktis mendatangkan faktor X. Kenali diri sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri sendiri. Carilah pintu yang mampu membuat X tumbuh. Datangi dan ketuklah masing-masing pintu itu. Waspadailah hidup yang nyaman, karena hidup yang demikian dapat membuat hidupmu sulit. Berselancarlah pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan, dan berani menembus hal-hal baru yang sulit, karena kita dapat pelajaran-pelajaran baru. Dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajar Prawiro. Terima kasih untuk Saudara Hendra Prayoga. Saat ini kita akan membahas salah satu tokoh entrepreneur dari Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau lahir di Sungai Rumba 28 Juni 1969, tepatnya di Pekanbaru Riau. Dari pasangan orang tua Razif Halik Uno atau dikenal dengan Heng Uno, dan juga Ibu Rahmini Rahman atau dikenal dengan Min Uno. Istri dari Bapak Sandiaga Uno adalah Nur Asyah dan dikaruniai seorang anak. Anak pertamanya bernama Anissa Atara Uno, dengan anak keduanya lah Amira Atifa Uno. Pendidikan formal beliau yang pertama adalah Bachelor of Business Administration di Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat, lulus tahun 1990, dan Master of Business Administration di George Washington University, Washington, Amerika Serikat, lulus pada tahun 1992. Pengalaman kerja beliau yang pertama adalah di Suma Group di Jakarta, dimulai tahun 1990 pada bulan Mei sampai Juni 1993. Kemudian di Seapower Asia Investment Limited di Singapura, Juli 1993 sampai April 1994. Kemudian di MP Holding Limited Group Singapura, Mei 1994 sampai Agustus 1995. Kemudian di NTI Resources Limited Calgary, Kanada, dari September 1995 sampai April 1998. Kemudian saat ini beliau memimpin PT Saratoga Investama Masdaya, yaitu sejak April 1998 sampai sekarang. Sandiaga Salahuddin Uno merupakan seorang pengusaha yang berhasil mendirikan sebuah perusahaan investasi bersama rekannya Edwin Suryajaya yang dinamakan Saratoga Capital. Perusahaan ini bergerak dalam bidang infrastruktur dan sumber daya alam. Jabatan CEO di perusahaan tersebut kini tengah disandangnya, di samping menjadi pimpinan di beberapa perusahaan lain, termasuk perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, yaitu PT Adaro. Tidak cepat puas, ia juga berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset yang dinamakan PT Ray Capital Advisor. Karena ketertarikan dan performanya yang baik di dunia bisnis, ia sempat ditunjuk menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang beranggotakan bahkan lebih dari 30.000 pengusaha untuk periode 2005 sampai 2008. Selain itu, beliau juga aktif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, sehingga sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum di bidang usaha mikro, menengah, dan koperasi. Pada tahun 1990, Sandiaga pernah mengenyam pendidikan di Wichita State University dan dapat lulus dengan predikat Cambridge dalam penempuan gelar Bachelor of Business Administration. 2 tahun kemudian, ia melanjutkan studi di George Washington University untuk mendapatkan gelar Master. Jam terbangnya dalam dunia bisnis membawanya untuk menerima sebuah anugerah sebagai Indonesian Entrepreneur of the Year pada ajang Enterprise Asia pada tahun 2008. Dia mewakili Indonesia untuk bergabung dengan sebuah program kegiatan bernama Asia 21. Sandiaga Salahuddin Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Bersama rekannya, beliau mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, yaitu PT Saratoga Advisor,
Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, Sandiaga Uno tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Di Indonesia, relatif amat susah mencari orang sukses dalam usia relatif muda, setidaknya dalam usia di bawah 40 tahun. Namun demikian, di antara susahnya menemukan orang sukses tersebut, muncul miliarder muda, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kalangan pengusaha yang tergabung dalam HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, pasti dengan sosok beliau. Dia telah lengser dari jabatan Ketua Umum Pusat Organisasi yang beranggota lebih dari 30 pengusaha tersebut. Beliau menyandang gelar MBA dari George Washington University, itu biasa disapa tercatat sebagai orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia. Kekayaan sebesar 245 juta US dollar. Beliau menyatakan tak disiapkan untuk menjadi pebisnis oleh orang tuanya. Orang tua lebih suka saya bekerja di perusahaan, tidak terjun langsung menjadi wirausaha, ujar pria penggemar basket itu. Menjadi pengusaha itu pilihan terakhir beliau akunya, karena itulah dia tak berpikir menjadi pengusaha seperti yang telah dilakoni selama 1 dekade ini. Saya ini pengusaha kecelakaan, katanya lantas tertawa. Kiprah bisnis Sandi ini dibentangkan lewat grup Saratoga dan rekapital bisnisnya yang menggurita, mulai pertambangan, infrastruktur, perkebunan, hingga asuransi. Namun dia masih punya cita-cita soal pengembangan bisnisnya. Beliau ingin masuk dalam sektor consumer goods. Dalam 5-10 tahun mendatang, bisnis di sektor tersebut sangat perspektif, menurut beliau. Seorang pebisnis, menurut beliau, memang harus selalu berpikir jangka panjang, bahkan berpikir di luar koridor. Berpikir apa yang tidak pernah terlintas di benak orang lain. Mikirnya memang harus jangka panjang. Beliau mencontohkan, beliau masuk ke sektor pertambangan pada awal tahun 2000. Saat itu sektor tersebut belum se-booming sekarang. Jadi ketika sektor itu sekarang naik, kami sudah punya duluan, ujar beliau. Beliau semula adalah pekerja kantoran pasca lulus kuliah di The Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat pada 1990. Beliau mendapatkan kepercayaan dari perintis grup Astra Williams Suryajaya untuk bergabung ke Bank Suma. Itulah awal beliau terus bekerja sama dengan keluarga Taipan tersebut. Guru saya adalah Om William Suryajaya, tutur pria kelahiran 28 Juni 1969 tersebut. Di tanah air, beliau hanya bertahan 1,5 warsa. Dia harus kembali ke Amerika Serikat karena mendapatkan beasiswa dari bank di mana beliau bekerja. Beliau pun kembali duduk di bangku kuliah di George Washington University di Washington, Amerika Serikat. Kemudian beliau sempat bekerja di sebuah perusahaan migas di Kanada. Beliau juga bekerja di perusahaan investasi di Singapura. Saya memang ingin fokus di bidang yang saya tekuni semasa kuliah, yaitu pengelolaan investasi, tutur ayah dari Anissa Atera dan Amrea Atera itu. Mapan sejenak, Sandi kembali terempas. Perusahaan tempat dia bekerja tutup. Mau tidak mau dia kembali ke tanah air. Saya berangkat dari nol, bahkan kembali dari luar negeri saya masih numpang orang tua, ujar beliau. Beliau mengakui dirinya semula kaget dengan perubahan kehidupannya. Biasanya saya dapat gaji setiap bulan, tapi sekarang berpikir bagaimana bisa survival. Tutur pria berkelahiran Mumbai tersebut. Apalagi ketika itu krisis. Beliau kemudian menggandeng rekan sekolah semasa SMA, Rosan Roslani, mendirikan PT Rekapital Advisor. Pertautan akrabnya dengan keluarga Suryajaya membawa Sandi mendirikan perusahaan investasi PT Saratoga Investama, sedaya bersama anak William, Edwin Suryajaya. Saratoga punya saham besar di PT Adaro Energy, perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia yang punya cadangan 928 juta ton batubara. Bisa dibilang krisis membawa berkah bagi beliau. Saya selalu yakin setiap masalah pasti ada solusinya, ujar beliau.
Beliau mampu memanfaatkan momentum krisis untuk mengepakkan sayap bisnis. Saat itu banyak perusahaan papan atas yang tersuruk tak berdaya. Nilai aset-aset mereka pun runtuh. Perusahaan investasi yang didirikan Sandi dan koleganya segera menyusun rencana. Mereka meyakinkan investor-investor mancanegara agar mau menyuntikkan dana ke tanah air. Itu yang paling sulit, bagaimana meyakinkan bahwa Indonesia masih punya prospek. Mereka membeli perusahaan-perusahaan yang sudah di ujung tanduk itu dan berada dalam perawatan BPPN, lantas berganti PPLPA. Kemudian, mereka menjual perusahaan itu kembali ketika sudah stabil dan menghasilkan keuntungan. Dari bisnis itulah, nama Sandi mencuat dan pundi-pundi rupiah dikantonginya.